Saya ingin bicara tentang lidah api Roh Kudus. Masih ingatkah saudara, pada hari Pentakosta, murid-murid Yesus ketika berdoa, maka mereka terima kepenuhan Roh Kudus, mereka terima baptisan Roh Kudus, janji Bapa digenapi. Dan ada satu hal yang menarik, Alkitab mencatat, di atas setiap kepala murid-murid Yesus yang ada di loteng atas Yerusalem pada waktu itu, ada yang namanya lidah api. Itulah lidah api Roh Kudus. Saya mau ngomong sama saudara bahwa dalam hidup ini kita butuh lidah api Roh Kudus. Kalau kita mau mengalami kemajuan, kalau kita mau mengalami progres, kalau kita mau mengalami breakthrough, kita mau mengalami lompatan dalam kehidupan kita, kita butuh api Roh Kudus menyala di dalam kehidupan kita, menyala dalam hati kita, dalam roh kita ada api yang menyala. Kenapa? Karena api itu punya kuasa. Fire is power. Saya bacakan dulu buat saudara di Kisah 1 ayatnya yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Oke, kamu akan terima apa? Kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Seperti yang dialami murid-murid Yesus. Roh Kudus turun atas mereka dan ada lidah api. Dan mereka terima kuasa. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria. Dan sampai ke ujung bumi. Ini hanya bisa terjadi. Pekerjaan Tuhan, Injil, hanya bisa mengalami kemajuan dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Kalau ada api. Kalau ada kuasa. Because fire is power. Tanpa api Roh Kudus, maka pelayanan gak bisa maju. Gereja susah untuk berkembang. Tanpa api Roh Kudus, gak ada terobosan rohani yang akan terjadi. Jadi yang namanya pertumbuhan gereja, yang namanya kemajuan dalam pelayanan kita, dalam hidup kita, butuh yang namanya fire. Butuh yang namanya api Roh Kudus menyala. Itu sebabnya saya mau ajak saudara semua, jadilah orang Kristen yang api rohmu berkobar-kobar. Jadilah pelayan Tuhan, jadilah hamba Tuhan, jadilah ketua kelompok sel yang rohnya berkobar-kobar dan layanilah Tuhan. Karena yang namanya pelayanan hanya akan bisa maju kalau roh kita berkobar-kobar. Api kita menyala-nyala. Baru kita akan melihat yang namanya revival. Kita akan melihat terobosan. Kita melihat perkara-perkara yang luar biasa. Jangan melayani Tuhan tanpa api. Jangan melayani Tuhan dengan roh yang suam. Jangan melayani Tuhan dengan hati yang sudah dingin. Saya berdoa hari ini, api yang dari Tuhan, api Roh Kudus, membakar roh saudara, membakar hati saudara, semangat saudara, dihidupkan kembali, dikobarkan kembali, dibakar dan menyala-nyala kembali. Oke. Nah, saya ingin ajak saudara untuk baca di dalam Keluaran 3 ayatnya yang kedua. Ditulis begini, lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Sama seperti yang dialami murid-murid Yesus pada hari Pentakosta itu, di atas kepala mereka ada lidah api. Tapi mereka gak hangus terbakar. Kenapa? Karena ini supernatural. Karena ini api Roh Kudus. Oke, ini bukan api jasmani.
Ini adalah api Roh Kudus. Dan pada hari itu, seperti yang dialami murid-murid Yesus, Musa mengalami pengalaman supernatural yang sama. Ia bersentuhan dengan api Roh Kudus. Dan begitu Musa bersentuhan dengan api Roh Kudus, tiba-tiba segalanya berubah. Tiba-tiba ada ledakan rohani yang luar biasa terjadi. Dan hidup Musa berubah total. Anda bayangkan saja, Musa ini orang pinter. Musa ini orang yang dididik dengan semua pengetahuan dan peradaban tertinggi pada zaman itu di Mesir. Karena untuk sekian waktu dia adalah seorang pangeran Mesir. Tetapi kemudian dia jadi pelarian di padang gurun. 40 tahun semua kepandaiannya, semua pengalamannya, semua potensinya, semuanya redup. Kenapa? Karena dia kehilangan api. Saya mau ngomong sama saudara, kalau Anda kehilangan apimu, maka semua potensimu, semua resources yang engkau punya banyak uang pun, koneksinya hebat pun, tapi kalau api rohnya meredup, kalau semangatnya hilang, orang begitu sudah patah semangat, kehilangan api rohnya, maka akhirnya semua potensi itu terkubur. Itu yang dialami oleh Musa 40 tahun. Dia nggak produktif. 40 tahun dia kering kerontang hidupnya. 40 tahun dia stagnasi hidupnya. Kenapa? Karena apinya padam. Hari ini saya mau ngomong sama saudara, jangan jadi pelayan Tuhan yang apinya padam. Jangan jadi orang Kristen yang api rohnya padam. Kenapa? Karena hanya akan stagnan. Kehidupan rohmu stagnan. Nggak ada pertumbuhan rohani. Stagnan kalau apinya redup, apinya padam. Pelayanannya stagnan. Ya, jadi saya mau ngomong sama saudara, hari ini alami yang dialami oleh Musa. Bersentuhan kembali dengan api Roh Kudus menyala dalam spirit saudara. Menyala dalam manusia roh sudah membakar api roh saudara kembali berkobar-kobar di dalam Tuhan. Itu yang terjadi pada hari itu. Dan itu yang dialami oleh Musa. Dan karena itu sejak dia bersentuhan dengan api roh yang menyala-nyala itu, hidupnya gak pernah sama lagi. Pelarian yang sudah 40 tahun stagnasi hidupnya, tiba-tiba berubah total. Dia jadi pahlawan besar. Visinya hidup kembali. Semangatnya hidup kembali. Dia berani kembali mendatangi Mesir. Mendatangi Firaun yang begitu dia takuti. Tadinya momok besar dalam hidupnya. Sekarang dia punya keberanian. Dia berani berbicara. Dia berani berjuang. Dia berani memperjuangkan bangsanya supaya mengalami kelepasan. Dan ketika dia menghadapi tantangan karena ada api itu, kuasa Allah bekerja, because fire is power. Somehow kalau saudara punya api Roh Kudus, maka kuasa Roh Kudus juga akan bekerja menyertai saudara dalam perjuanganmu. Semua halangan akan ditaklukkan, semua musuh akan dikalahkan. Anda akan mendapatkan backup kuasa yang besar untuk mengalami terobosan, kemenangan besar dalam hidup saudara. Tepat seperti itu yang dialami oleh Musa. Semua rintangan ditaklukkannya. Bahkan kekuatan Mesir. Pada zaman itu Mesir itu negara bangsa adidaya dengan militer terbesar di dunia. Tetapi itu semua ditaklukkan dengan kuasa Allah. Dan akhirnya bangsa Israel bisa mengalami kelepasan besar. Dan mengalami kemerdekaan yang luar biasa. Kenapa? Karena ada api roh yang berkobar dan menyala. Saya mau ngomong sama saudara. Stagnasi dalam hidupmu. Stagnasi dalam pekerjaanmu. Stagnasi dalam perjuanganmu mencapai visi. Stagnasi dalam pelayananmu. Hanya bisa ditembus kalau api Roh Kudus menyala dalam kehidupan saudara. Jadi hari ini saya ajak saudara minta sama Tuhan supaya apinya kembali menyala dalam hidup saudara. Supaya api Roh Kudus kembali membakar hati saudara sementara Anda melayani.
Anda melayani dengan api. Sementara saudara memimpin, Anda memimpin dengan api roh yang berkobar. Sementara Anda berjuang, ada api Roh Kudus yang menyala di dalam hidup saudara. Itu yang membawa power, membawa kuasa Allah bekerja dengan dahsyat sehingga musuh bisa dikalahkan, rintangan bisa diatasi. Dan kemenangan-kemenangan besar bisa kita alami dalam kehidupan kita. Tahukah saudara? Itu yang membedakan antara Saul dan Daud ketika menghadapi raksasa besar yang bernama Goliat. Saul api rohnya sudah padam. Dan ketika dia menghadapi Goliat yang besar, dia ngomong begini. Dia ngambil kesimpulan, wah ini terlalu besar. Kita bakal ditelan, aku bakal dihabisin kalau maju melawan Goliat. Padahal Saul seorang raja, dia punya pengalaman, jabatannya tinggi, hartanya banyak. Dia orang yang hebat, tapi orang hebat dengan api yang sudah padam, isinya cuma takut. Ngelihat tantangan besar, mikirnya, kesimpulannya kita ditelan. Beda sama Daud. Daud ini anak remaja, masih hijau pada waktu itu, belum pengalaman seperti Saul. Gak punya kekayaan, gak punya jabatan tinggi, gak punya koneksi. Dia nobody, dia orang biasa. Tapi orang biasa dengan api Roh Kudus yang menyala-nyala, dengan api roh yang berkobar-kobar. Dan menghadapi Goliat yang sama, kesimpulan Daud beda sama Saul. Saul ngomong, wah kita bakal ditelan. Tapi Daud ngomong, ini Goliat besar. Kita akan menelan dia. Dan kita akan mengalami kemenangan besar. Coba saudara renungkan baik-baik. Itu yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Dan bahkan saya sendiri juga merasakan kalau api roh saya padam, ngalami tantangan besar. Isinya takut, isinya stres, isinya frustrasi. Sederhana karena apinya padam. Saya yang sama, kalau apinya menyala berkobar, tantangan besar. Kita hadapin, kita tabrak, kita atasi, kita lawan. Dan karena itu ada kuasa Allah yang luar biasa. Karena fire is power. Selama ada api roh menyala dalam hidup kita, kuasa Roh Kudus juga bekerja menyertai kita. Dan kita akan melakukan penaklukan besar, merebut kemenangan besar, dan kita akan mengalami kemuliaan Tuhan yang dahsyat dinyatakan dalam hidup kita. Saya masih ingat, sekian puluh tahun yang lalu, waktu itu saya masih remaja. Dan pada waktu itu, ada yang namanya Toronto Blessing. Bapak saya, Bapak rohani kita, dan juga sekaligus Bapak jasmani saya, saudaraku, bersama dengan rombongan dari gereja kita, pergi ke sana, terus kemudian terima impartasi kegerakan, api roh itu menyala, kemudian pulang ke Indonesia, pulang ke gereja kita. Dan kemudian mengimpartasikan api itu sehingga lawatan Allah luar biasa. Saya termasuk salah satu yang terima lawatan Allah. Saya terima kepenuhan Roh Kudus. Dan sejak saat itu api roh itu menyala dalam hati saya. Api roh itu berkobar dalam spirit saya. Dan begitu api roh itu menyala, bukan cuma saya, teman-teman saya juga. Teman-teman remaja saya pada waktu juga. Dan sejak saat itu kami dengan penuh keberanian, penuh dengan semangat, kami mulai bersaksi. Kami mulai menjangkau jiwa teman-teman kami di sekolah, semua yang ada di sekeliling kami. Kita mulai ceritakan tentang Yesus dengan api Roh Kudus yang menyala-nyala. Dan saya mau ngomong sama saudara, itu benar-benar kuasa Roh Kudus bekerja. Ya, dan itu SMP, SMA satu persatu terima lawatan Roh Kudus. Teman-teman kita banyak sekali yang bertobat, terjadi pertobatan besar-besaran. Kenapa? Karena api rohnya menyala. Jadi revival terjadi, terobosan terjadi, kemajuan terjadi. Tapi saya mau ngomong sama saudara begini, saya yang sama, yang sekarang lebih pengalaman, lebih ngerti ini, ngerti itu, punya jabatan ini, gelar ini, resources ini dan itu. Kalau api saya padam,
Semua keberaniannya padam. Semua potensi saya padam. Semua resources yang ada jadi tidak berguna. Kenapa? Apinya padam. Itu sebabnya saya terus belajar untuk menjaga api. Saya berdoa minta Roh Kudus. Roh Kudus penuhi aku lebih lagi. Roh Kudus urapi lebih lagi. Dari hari ke hari. Kenapa? Karena Alkitab berkata, kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kita setiap hari butuh kepenuhan Roh Kudus. Bukan hanya 5 tahun yang lalu, bukan hanya 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, tapi tiap hari kita butuh berdoa, kita butuh mengalami kepenuhan Roh Kudus. Karena yang namanya kepenuhan Roh Kudus ada takarannya. Lebih lagi, lebih lagi. Sementara Anda terima kepenuhan Roh Kudus, apimu menyala. Dan kemudian Tuhan bawa Anda masuk dalam satu level. Dan Anda mengalami kemenangan, terobosan. Tapi setelah itu Tuhan bawa Anda ke next level. Untuk Anda menang di next level ini, butuh kepenuhan Roh Kudus yang lebih besar. Butuh api yang lebih besar. Butuh power, butuh kuasa yang lebih besar lagi. Itu sebabnya bertumbuhlah dalam pengurapan, bertumbuhlah dalam kepenuhan Roh Kudus. Dan biarlah api roh yang ada dalam diri saudara bukan semakin padam, semakin redup. Tapi biarlah api roh itu tambah hari, tambah besar nyalanya. Tambah berkobar apinya. Biarlah rohmu menyala-nyala 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun sampai akhir. Api Roh Kudus itu harus terus berkobar dan menyala dalam hidup kita. Maka lihatlah kuasa Roh Kudus akan bekerja dan kita akan dibawa dari kemuliaan pada kemuliaan yang lebih besar. Jadi nyalakan apimu. Sekali lagi saya mau katakan, nyalakan apimu. Salam keluarga Allah. Tuhan Yesus memberkati.